Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dan sana warga negari Kototuo dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ambo barado di Bateh iko Tugu Bateh antaro Jorong Galudua jo Pakansinayan atau Nagari Kototuo jo Pakansinayan. Letaknya di dake lapau mak anak. Setelah lapau material mana itu ada SD, itu lapangan bola Pakansinayan. Jadi di sana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut tanah Dateh ko nanambo sorot ko tanah orang suku Sungai Limau, keturunan dari Inyak ondeh tadi lah tadi ini lupa ko Nagari Kototuo, Bateh Nagari Kototuo sejarah ko tolong disimpan barami-rami, jangan sampai tagadaikan atau terjual. Menurut yang dapat informasi selama mau di kampung, tim penelusur harta kekayaan Nagari Kototuo antara pembatasan Pakansinayan, Ambolon sempat ke situ. Ada beberapa rumah warga Nagari Pakansinayan berdiri di situ, hanya mengaku di SEO. Antasya nama menerima SEO-nya, alun dapat informasi yang valid. Itu loh kan, nanti yang mau temui Tuanku Ismet, salah satu tim penelusur harta kekayaan Nagari Kototuo, Neni Sakir. Kok tanah keturunan Mak Peo. Mak Peo ko orang sesu orang kayo, surat itu dia ikut tanah, surat itu untuk almarhumah Teh Nuri Kolang itu orang kayo belo. Jadi ko sawananya ko Nagari Kototuo. Pakan salah satu kami nampunya orang suku Sungai Limau, keturunan Mak Peo belo. Insya Allah kalau mau jadi wali nagari, mau baliakan tanah itu ke Nagari Kototuo baliak, nampunya siap negosiasi, tidak ada cerita lagi. Ambola banyak dapat informasi. Kau Nagari Kototuo, kau Batehnya, jangan sampai hilang. Tolong grup IKK Iko sejarah nanti akan nemu tamui. Kalau mencari sejarah tanah itu adanya di Kanwil. Insya Allah nanti ambo usahakan bagaimanapun caranya. Iko namanya kalau Miduang dulu. Itu lapangan bola Pakansinayan antara Bateh hawa jo Pakansinayan Kototuo Nagari Kototuo Pakansinayan. Jadi yang disabikan nama Gugua Randah tapi Sorojo itu ya di bawah. Dan di atas ko enggak Gugua Randah ada Kototuo. Dan salamu ko yang bos sesali dari pemimpin-pemimpin nagari. Di belakang SMP itulah banyak pendatang tapi enggak malako ke nagari. Itu hebat banget atau pemimpin itu. Kasihan memimpin nagari ko. Ya kan? Hebat sangat. Lasu-lasu orang luar masuk ke Nagari Kototuo enggak malako. Hebat tuh, hebat sangat itu. Kok tanah orang suku Sungai Limau, keturunan Mak Peo. Itu dia itu ibu almarhumah Nuri Kolang. Sampai Puskesmas tuh Pakan Salasa itu nanti ada kabar-kabarnya mantan wali nagari terlibat di dalam tuh, akan ambo setuntas-tuntasnya. Tanah itu tanah orang sana ambo. Antayon tendo masih dugaan mantan wali nagari terlibat masalah Pakan Salasa. Ya kan? Pakan Salasa itu tanah orang suku Sungai Limau, orang Galudua, keturunan Mak Peo. Orang sana Damon, Inyak Damon, one dulu. Bolah kok. Di lepau mana kok masih Nagari Kototuo. rumah
rumah Haji Am ya, itu masih Ketutuo. Sedangkan SD itu perumahan dulu itu masih Ketutuo. Jadi siap-siap salah yang terlibat di Pekan Selasa. Itu kan kalau ambo jadi wali nagari, ambo akan usut tuntas. Walaupun tidak jadi wali nagari pun nanti ambo usut tuntas masalah Pekan Selasa tuh. Kami warga Sikumbang, warga ndak sakit bulu doh. Ya kan, nah, kok batihnya, kok katih, tuh dua katih itu tuh. Nah, saya lihat ada tih tuh lah banyak rumah, ndak tahu tuh posisinya, kabar-kabarnya. Lapang bolanya masih ada, sonta di. Kalau lapang bola, aku SD negara Pakasenayan kok. Kalau lapang bolanya masih ada. Aku SD Pakasenayan. Lapangan bola Pakasenayan masih ada. Masih ada. Lagak barumpi ste. Yang bos sesali itulah. Ada mantan wali nagari memutihkan Josial atau kabar-kabarnya berdua tiga. Kamu nak main-main lah. Siap. Ya ada orang kebetulan bakar jadi kantor hukum. Jalan apapun akan abu tampui, akan abu tampuah. Nah, kota orang Sikumbang datih itu. Keluarganya Niasna, keluarganya almarhumnya Ukun, Tebeda, pokoknya anak cucu Mapeo. Surat tuh Ninuri Kolang di villa tuh banyak punya tanah tuh. Nah, macam-macam lah. SD Ketutuo Amambo maja di situ tuh orang kayak almarhum Amambo SD Ketutuo tuh. Jadi insyaallah mudah-mudahan siap-siap salah jangan terlibat masalah sesuatu di negara Ketutuo kok, dan ambo kepetang latih bolu di kantor negara itu ambo sampaikan yoi kalau kan Yo banyak permasalahan di negari ko, nanam boda pe selama sebulan di negari ko. Asli banyak, asli 100% banyak. Jadi salingkaran inyo saja. Tuh serembonya karena butuh tuntas. Tidak ada butuh kita kisah lah, ya di belakangnya. Tidak butuh kui lah. Kau mati ya mati sahid lah. Tuh serembonya. Kamu kawan tujuan ambo cie, taubatan nasuha, tujuan ambo ibadah, tidak mencari tidak kamaliang di negari ko doh. Kuliah nanti serba terbuka, open, transparan suruh nyonya, tidak ada dambor. Angka maliang itu kan, kita lihat salah nanti. Salah apa saja. Karena mau buka saya jadinya. Dan terlibat urusannya ya, borgol, tidak ada urusan perhitungan di dan orang sana itu no. Ransanakan doang, ambo terlibat di dalam, ambo libas. Tetap. Kebetulan ada kawan akan nambo di kantor otonomi negari lambo nasihati waktu itu di Mengkoni Nyak Wali malah. Windi jambo. Hati-hati coba. Jangan sampai terlibat. Jangan sampai main-main di negari kok. Ini umai lah tahu suruh nyonyo. Manga sekarajo salamoko, apo sekarajo salamoko. Kurang lebih tahu sawali. Dan kamu menggerakkan dado berani. Insyaallah ambon. Itu serembonya. Tapi lihat ambo, saya lihat salah nanti. Bahkan Selasa balik ke Ketutuo 100%, tidak ada cerita serikat tuh. Ambo pelajari dan saksi-saksi hidup masih ada. Dan bahkan ada orang guguk pun menyabitkan dulu saya suak zamannya pentas terbuka tuh izin ke Jorong Galuh 2 dulu. Di Pekan Selasa itu dulu. Dulu waktu ada Pekan Selasa itu satu wawancara halal bihalal tuh minta izin ke negari dulu. Kini gua rendah kamu ngakui atau kesarikat lah masuk ke kadang masuk ndak bisa. Terus serembonya nah, ambo siap. Terus no. Kalau mana ngambo tuntas Pekan Selasa tuh. Ndak dibantu negari Ketutuo nanti Sikumbang Sungai Limau saya bergerak nanti. Sikumbang Sungai Limau bergerak nanti dah sakit lo di mamak di sini banyak. Laki-laki gini banyak sangat. Kalau ndak bisa dimain-mainkan mantan wali nagari siap-siap. Waktu itu ada tanda tangan atau ada apapun, siap-siap jambo berdebat.
Dan bukti-bukti, fakta-fakta lambo rekam yang abu wawancarai beberapa tokoh masyarakat di Nagari Kototuo masalah pekan Selasa kok. Lasu asli nih buat syarikat ya. Ah yo. Bara lu kantor masuk tuh. Pamantan. Nah, siap-siap. Itu nampunyo kami orang suku Bang Sungai Limau pekan Selasa tuh. Keturunan Mak Peo, keturunan Nyokun. Banyak orang sinan tuh. Laki-laki saya di Galuh 2 orang Sekumbang tuh. Lah 30 sampai 40 orang lagi itu. Kalau tidak ditolong ini Nagari nanti kalau ambo kalah, nah, siap dengan jalur hukum. Tidak selesai jalur hukum, itu tuh dari bangakan Tadi lah, kok tanah orang Sikumbang lah. Nah, di Sebarang lapo mana kok tanah orang Sikumbang Sungai Limau. Keturunan Nyokun, keturunan Mapeo, Siko kok. Jadi jangan bermain-main joleh. Kalau ada gay nengkaban maliang aja di Wali Nagari, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Selagi di sehari masih sehat sehari, jangan coba-coba. Kini kalau lamu buku la pompuai berkas-berkas siapapun dan maliang asli. Siapa yang terlibat, baik itu masalah apapun. Khusus bagi dunsana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buka pasal di undang-undang tuh ada mengatakan tanah apapun bumi itu milik negara. Ndak mau sabikan milik undang-undangnya dah. Pasti dunsana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Jadi sumber daya alam apapun milik negara. Dan satu hal lagi yang ambo inginkan, yang umai permasalahkan, yang umai infokan kambo, kepetang wawancara bercerita jo Pak Wali Nagari PJ-nya tidak bisa manga-manga kecilnya kan. Itu khusus nih memang anggota tua yang ada berdidikan, ambo tidak mengerti, yang ambo tahu kan itu kalau di negara awak MPR, kalau di negara awak kan. Jadi kalau punya anggaran lu kilo kini kok ambo atau hebat kan punya anggaran jual beli tanah harus tahu kan atau hebat. Ambo tanyakan ke pemerintahan, ambo tanyakan ke Nyawali banyak orang jual beli tanah, bang kok kakan, bang kok nak Nagari. Cari aturan mainnya beko. Gitu loh kan, lainnya membayar pajak ke negara 10% jual beli. Saya tuh main basi suruh saja. Jual antara jual pembeli itu diseksikan kan, bang nak seksikan pemerintah. Pemerintahan Nagari Kototuo itu Wali Nagari. Bukan kan. Kalau ada aturan mainnya yang mau itu, ambo baru tahu. Di mana perdanya, di mananya, tidak mengerti yang mau pelajari. Bisa kan menerima komisi sekian persen untuk kaskan Nagari tidak dilibatkan. Jadi di sana yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ambo tahu pejabat pembuat akta tanah tuh di kecamatan tuh ada camat dan notaris PPAT gitu kan. Jadi kalau di sana membeli tanah tuh harus ada hak negara di situ 10% jual beli itu. Itu yang dihindarkan pembeli kan, dihindarkan penjual kan itu pajak kok. Jadi ditakui-takuinya lah di oknum yang sok-sok cadiak tadi tuh. Dihantamnya sampai persen, dihantamnya 6%. Gitu loh kan? Alangkah lebih bagusnya rencana air mulia Allah SWT, balik tanah, bayar kas ke negara, itu bayar pajak ke negara 10% tuh, pembeli 5%, anda 5%. Sesudah tuh, nah, selesaikan. Kalau memang menyumbangkan Nagari, misalnya si penjual atau si pembeli menyumbangkan Nagari, maksimal 2,5%. Dan notaris maksimal itu pembayaran 2,5%. Kalau misalnya waktu jual beli jual beli tanah di notaris, supaya dosana iri mulia Allah Subhanahu wa taala, ambo mengerti mana cara celah notaris mencari PT yang buka sih kini kok. Ya kan? Nanikola. Jadi ujung-ujungnya paling tinggi notaris itu punya hak. Bukanlah undang-undangnya di Kemenhan itu 2,5% paling tinggi. Jangan namuah dimainkan oleh notaris, oknum notaris ya, yang pembayar ikolah gitu loh kan. Jadi itulah
kelemahan orang awak kau mau jual beli tanah tuh ndak membayarnya ke pajak ke pemerintah. Surat tu nak beko kan nak tahu wak. Kalau nyampang terjadi sesuatu double sertifikat atau misalkannya akte jual beli itu ndak sah, nah, kan yang rugi pembeli. Kan mau itu, kau yang resmi ya. Jadi makanya mau sampaikan siapapun yang membeli tanah, jual beli tanah di Mas pun berado, tolong ke pemerintahan tuh dilibatkan. Seindah-indahnya RT RW. Kalau di nagari awak kok jorong. Kini ndak jorong pun dilangkahi, nagari pun dilangkahi. Kan hebat itu. Mari maaf ampun kadang-kadangnya kan itu tempat perkumpulan seluruhnya datuk-datuk. Termasuk datuk ambo di situ aja dojo. Kan begitu. Oh. Nah, jadi jangan sampai hal-hal itu yang terjadi. Negara yang berkuasa itu kan negara. MPR, DPR itu tugasnya kan mengawasi. Abang kok kini turun, bang kau punya anggaran boleh disetujui oleh negara, disetujui oleh pemerintahan. Jadi ambo gini kok orang takut mengkritikkan, ambo yang mengkritikkan gini kok, ketuakan gini kok sajure aja ambo, silahkan, tidak jadi masalah. Kan mau itu. Jadi gini kok tidak bisa bermain-main. Oh awak cari asuransi di Kampung Watu, oh tidak bisa. Tidak seluruh orang Minangkabau. Kalau dekat mangkonya disebutkan hanya 2 provinsi di negara Indonesia. Kau yang paling cadi ya, yang paling sempurna diciptakan oleh Allah, malah utaknya adalah orang Minang, orang Sulawesi Selatan. Jadi jangan sampai oknum-oknum yang bermain selamuko di negara di ketutuko orang tuh mencaliak sajanya. Ini bukannya andi ya. Suatu hari anak kemanakannya akan teriak, akan memaki ya. Jadi kini kok siasa nama Bali urusan jual beli tanah, tidak membayarnya ke pajak negara, itu haknya masing-masing. Kalau secara amo buka sih kode etik ya, bukan kode etik ya. Jadi kalau misal transaksi tanah itu 1 miliar, misalnya karena boleh saya mengaku harga NJOP ke notaris, harga NJOP ke negara, boleh saja. NJOP di nilai jual objek tanah di ketutuh kok marah, misalkannya sekitar harga 100.000. Jadi transaksi 100 miliar tadi mengaku saya misalnya kan 100 juta, 200 juta, tapi awak salah mai. Mangga dia akan piti ke oknum, mangga dipikir pitikan kalau misalnya ke oknum ke nagari atau ke kecamatan atau ke ketua ke kan akan hebat tuh. Nanti kalau bermasalah baru dihubunginya jorong jadi saksi, sekolah jadi saksi, giliran ke jual bali itu nya pasiennya yang kini kok ndak do cari tolai siap menjual beli tanah, hubungi nagari saya nidaknya jorong, dari jorong minta rekomendasi bos, disahkan diketahui oleh wali nagari gitu loh. Jadi jangan basi rosok saya tarui. Nangkanya nganyo-anyo saja. Ambo pengen tahu dari ma undang-undangnya, dari masanya gitu loh kan. Alun dape berita kalau doh. Bang kau bisakan nan dape hak gitu loh. Sampai 6% transaksi ke petang. Heboh, saya hebohnya nagari. Heboh saya hebohnya warga negari. Ambo tanya kan ke wali negari, saya pikir ndak tahu bodoh, dah. Ambo tanya lo ke staff-staffnya ndak tahu bodoh. Jadi kalau jual bali selama kok apa yang terjadi? Kami ndak ada tahu doanya. Kalau minta surenya iko-ikonya lah tuh. Memang ada posisinya memang gratis. Jadi di sana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau jual bali tanah tuh bayarlah pajak ke negara tuh 10% kiri kanan. Transaksi, dinilai transaksi itu ditulis harga NJOP, bukan harga kini. Jadi kan bisa murah. Ini kan tidak barang bayar doh. Jadi kalau misalkannya kini kok buat negari aturan main, misalkannya dihalalkan oleh undang-undang, terutama Pemda kabupaten atau kecamatan, misalkannya negari punya hak perlu di situ. Aja negari sekitar 2,5% maksimal misalnya kan untuk kesejahteraan negari. Itu boleh nggak masalah. Belum nanti kalau misalnya mau memimpin negari kok. Terus masalahnya kini kok tanah di negari kok tua kini kok sangat amai-amai berharga. Itu jadi ambo mohon yang kepada dunsana yang mampu, kalau kembali tanah itu lebih rancak ke notaris resmi atau ke pemerintahan negari. PPTS itu kan pejabat sementara itu kan camai. Kamu tanyakan di siko kece wali negari ke petang camai di siko nggak bisa jadi PPT doh cenya. Ya udah langsung ke notaris. Kan mau itu
salah saya sebenarnya kalau notaris kan. Nah, tapi ini notarisnya santiang-santiang dicarinya celah untuk mencari PT, ujung-ujungnya sampai 3-4%. Kece kan kalau notaris itu pai-pai dulu. Sebelum negosiasi jenis notaris itu pai-pai-nya. Transaksi 1 miliar misalnya 2,5% barang jatuhnya. Kan begitu. Sekian. Nah, udah cukup segitu saja. Kalau kecenya uang administrasi lah, uang iko untuk menyogok ke BPN lah, untuk iko, jangan mau tahu. Bisa dinegosiasikan. Kalau di atas 1 miliar itu 1%, 1,5%, tuh mau buka pencucian notaris. Biarlah mau tanggung resiko. Karena memang ada aturan undang-undang yang mengatakan notaris punya hak cuman maksimal 2,5%. Dan itu mau tanyakan ke Ustadz Salim Akbar. Beliau notaris gini kok. Di kampung di Nagari Awak kan. Nah, jadi tolong jangan sampai dalam arti kata keluarga negari basi rosok dia main baju balik tanah tuh. Ya kan, saya surat PC nanti insya Allah mudah-mudahan kalau mau memimpin negari ko masih ada 3 pada sini di rumah tuh tidak mau izinkan menjual tanah. Ambo nanti mau minta pernaknya, mudah-mudahan di CC di Bupati masih ada 3 orang pada sini di rumah tuh jangan dijual. Sesurat tuh cek, jangan coba-coba menjual tanah ke Batak, kagak mau beda. Itu sudah maunya. Kini nah kalau ada orang ambo melibas asli Batak ke Cina jangan dijual. Pokoknya non beda kamu jangan dijual tanah. Kalau bisa ke nagari jo. Kalau di kini Pekan Senayan dan harus dunsana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diketahui, Pekan Senayan tidak boleh menjual tanah keluar lah itu. Jadi orang Pekan Senayan beli. Nah, mudah-mudahan nagari awak mau ditupulun enaknya. Siasan dengan jual beli tanah orang luar boleh beli lah itu. Nah, jadi tolong hal-hal kau tolong dia tahu keadaan sana seluruhnya ke karang sana di kampung, terutama perantauan kakak dimanapun berada, gitu loh kan, bapiti salah surang, gitulah istilahnya kan, tidak masalah bagi kami do, istilahnya balilah tanah ke negari, tanah ke kampung awak, tuh bangun kampung kok, kan begitu. Jadi saya suak negari kah, nanti banggakan orang, sa Kabupaten Agam ketua kok dulu. Swadaya masyarakat itu nomor 1. Orang Kota Tua kok kompak dulu. Keluarga Sampili itu orang tahu sih bertiga sih di Kota Tua itu. Ada ya paling banyak batu juga cek orang cek paling banyak. Tetap negara Kota Tua kok eksis dalam hal apapun olahraga, pendidikan seluruhnya. Eksis ada enggak ada. Pokoknya banyak gini kok anak cucu, anak-anak gini kok anak muda cucu-cucu anak muda gini kok hebat-hebat lalu jadi tentara, lalu jadi polisi, lalu jadi dokter, kebanyakan sarjana, ndak tetong ini negara betul. Tapi setelah kejadian Modeko mungkin, ya kan mungkin orang kaya ndak percaya ke pemimpin negari, ya kan, nah ndak mau menyumbang lah ya, pun menyumbang ialah seujung kuku. Tuh, terutama mau minta mohon maaf yang kadang-kadangnya kepada orang kayu-kayu, tolonglah. Kalau kau bangun rumah tuh, tolong pikirkan selingkungan tuh, dipikirkan selingkungan tuh mau saji atau surau. Bara harga surau tuh harga surau mau barak misalnya 5 miliar, bangunlah rumah di bawah 5 miliar. Bara surau kalau 2 harganya 2 miliar, bangunlah harga rumah di bawah 2 miliar. Jangan sampai rumah tagak dikesabikan orang gereja dan tagak. Yang jadi gitu loh. Jadi patokan saja sesuai harga rumah tuh, membangun rumah tuh patokannya ke surau atau kamu saji. 5 sampai tinggal kan mau itu. Mau di lurah lah banyak rumah mewah, di Galudua lah banyak rumah mewah, Galudua dia hitung bara harga musaji, bara kalau Pekan Usang oke lah. Enggak masalah doh. Karena apa harga Pekan Usang musaji kadang. Nah itu, kemudian diganti yang bara harga musaji. Keluarga Caniago bek rumah bara miliar tuh. Nah, itu yang dipikirkan sagan awak itu dengan keluarga Caniago itu dari Kota Tua. Anda ada guna rumah semewah buik, kadang-kadang alih di buik, tapi malah biar harga musaji di Gantiang. Suatu hari nanti warga Gantiang kan akan protes. Tentu warga Caniago itu, keluarga Caniago itu tentunya melapor ke negari, minta tolong bantuan ke negari. Sedangkan membangun rumah gini kok tidak dibangun, tidak izin ke negari itu kan, tidak mengizin jadi bangun rumah semewah di Gantiang tuh. Para harga rumah, harga musaji para. Itu yang harus diketahui. Kini kok mungkin orang yang saja. Nanti suatu hari pasti akan terbangkit cerita-cerita nalamu tuh. Jadi bagi orang-orang kaya, bagi orang mampu, kalau membangun rumah caliatlah harga musaji bara di sinan, harga surau bara di sinan. Model SMP itu suraunya keteknya, harga rumahnya miliaran. Musolanya keteknya. Ya kan? Nah, Ambo tidak tahu itu kan itu kan norma. Ya udah kalau norma, kalau itu disalahi aturan norma ya silahkan. Bagi Ambo tidak masalah. Tapi untuk dijorong Galudua,
Nangka mungko kalau kau bangun rumahnya, tentu ambo tanyakan harga surau galu 2 sekian, tolong harga rumah di bawah itu. Itu dah ambo. Tuh ambo tegaskan walaupun ambo nak memimpin negari, pun akan ambo tegaskan. Siapa saya membangun rumah nanti, tak masuk nangkan duang ambo misalnya. Siman kau bangun rumahnya di galu 2 tuh, tanyakan saji galu 2 bara harga saji galu 2, bara pitihnya sagalonya, misalnya 2 miliar, bangunlah rumah 1,8, bangunlah rumah 1,1 miliar. Di bawah harga musaji, dan jangan sampai lo rancak daripada musaji. Itu yang kamu sayangkan. Kini kok banyak pemimpin ya sebelum-sebelumnya tidak terpikirkan hal yang sekecil-kecil itu, yang dipikirkannya mau udah tahu kan gitu, yang dipikirkannya PT proposal, yang PT-nya mati sakui kan gitu. Itu bisa jadi diduga masalah, ada masalah bagi yang bodoh. Nampak kok ada barang bukti faktanya aduh. Yang ambo sayangkan selama pemimpin-pemimpin nagari, nah itulah. Begitu nyeluduk dan dipikirkannya, ya itulah. Tuh. Jadi kalau kamu siapapun wali nagari di mungko kalau tidak transparan, ambo libas kalau ambo tidak jadi wali nagari. Tidak memantang bagi ambo tuh. Kalah ambo hariko, ulang bisa ambo ke Jawa, ambo libas nagari ke Tua. Apalagi bawa main pitih untuk ibu-ibu, kanak-kanak ibu-ibu nagari ketua kan dibagi-bagikannya pitihnya, ada calon ke maju. Hanya masanya ibu-ibu turi kan iko, nggak usah berikan si orangnya. Silakan terima pitih-pitih itu bu. Kalau dari siari nggak ada ke pitih bu, terima pitih-pitih itu bu. Alhamdulillah dagingnya pitih itu bu, kan setahun sekali halal tuh nggak salah gitu bu, ya kan? Nah tapi pitih itu bu, pilih siari nanti. Konya karena kamu bereskan nagari. Nggak memantang dah boro, nggak memantang dah boro. Nangkan duang dan si ambul libas. Bari maaf nang kadang-kadangnya, kalau apa adanya, nanti ambo pulang dari Jakarta, ambo pulang sebentar dulu, baru ambo tuntaskan masalah Pakasinayan detik tuh. Rumah-rumah yang disio-sio orang tuh. Insya Allah mudah-mudahan hari hujan, ambo siap namanya kok fisabilillah untuk nagari Ketutuo, membangun Ketutuo, Yowana berhadapan, adil, saronyonya. Nang kayu menolong nang miskin. Oi, saya sang langsung sebentar. Jadi tolong nang bansai mengerti di bansai istilahnya pun ada nang bisa pitih tenago kan mau itu. Mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan kemungkonyo. Apalagi nang maju lagi kan pitih untuk ibu-ibu itu bapikir banalah 100% dulu. Kok sehari maju anyo gilo. Masanya ndak seketik belodoh, pasti dapat informasi, hati-hati mana. Itu sudah bagi ambonya. Mau tak takwik doh. Kalah ambo alhamdulillah rabbil alamin, kalau menang alhamdulillah dapat alhamdulillah alamin. Nah, tak bayang dah tuh. Itu tujuan ambo. Enggak ada lain dak bukan. Jadi Nusana hari muliakan Allah SWT, mari maaf ambo kadang-kadangnya apa adonyo orang mengecekkan harian yang selarian tapi ambo ndak bisa diam. Jadi karena lah banyaknya informasi dapat ambo, lambu kumpulkan barang bukti yang ada banyak permasalahan di negara itu. Ndak sakit anyo senyori kecilnya. Anyo senyori. Sakak wayunya senyori. Wali negari juga ndak bisa dekanonya PJ. Jawaban ambo jo inya am tuh jawabannya ambo PJ ya silahkan. Yang penting bagi ambo banyak kalau ambo memimpin negari ko cambo pertanggungjawaban inya sedetail mungkin. Ndak do cari turunnya cambo. Ndak kalah P-nya dan bodoh ambo kajurkan hukum. Kalau untuk audit investigasi jangan tanya-tanya ambo. Jangan. Barasen konstruksi itu bisa ambo nilai. Wah, bara tiang ke bara harganya bisa ambo nilai. Itu istilahnya. Kamar dari pipih ambo tahu ngerti. Jadi jangan sampai nyiak cambo. Jadi insyaallah mudah-mudahan ya. LPG-nya terakhir pun penyerahan ini kan kalau mau jadi wali negara itu otomatis sampai pertanyaannya. Yo. Jadi ya. Kembali mengucapkan beribuan maaf yang kadang-kadangnya hari hujan mudah bisa kamakamale. Nah, sampaikan salam ke seluruh warga negara Ketutuo, tolong dibagi-bagikan ke grup saya. Ikut permasalahan amat sangat vital asli negara Ketutuo. Kok harus wali negara yang batu berasia, batu barani, batu sabano yuwana ango yang diantarkannya untuk negara ko. Nggak ada niat maliang, pimpinlah negara ko. Kalau kamu maliang, aja bersebut. Jangan nggak salah. Karena boleh pelajari seluruhnya, baik itu sumber daya alam, baik itu pajak segala macamnya, baca roman jual proposal, baca roman cari piti,
tahu mana di kantua negara itu. Soalnya rumah ambo bas sampiang-sampiangan di kantor desa di Cikupa tuh. Jadi ambo tanya, kebetulan klien ambo, Pak Lurah tuh klien ambo. Jadi ambo tanya kan, baca rohnya, dipelajari ambo. Mau bawa berkas. Jadi proposal yang salah mau kok nanti bueknya tuh, nanti ajukannya tuh dimasuknya ke sakui. Tertangan segalanya stempel tuh. Adi pagunonya untuk mencari piti di proposal. Itulah kalau wali nagari. Sia orang itu ndak usah disabuikan. Ndak usah disabuikan. Karena apa? Staf-stafnya melapor kamu. Tuh santiang buat proposal duriau. Tuh, itu santiang durianya. Tuh, jadi beritulah. Beri maaf nang kadang-kadangnya, apa-apa ibu-ibu nang salah muka menasihat yang buari, yang salah dulu, yang salah dulu, ndak bisa mbuan yang. Kalau kondisi mau dikom ndak bisa nyang, karena ya ikulah apa adonya si hari. Ya mau diko, kalau kemanangnya alhamdulillah, kalau kalah alhamdulillah beralamin. Pulang ambo ke Cikupa, balik ambo ke Cikupa, ambo libas ke tutu, seluruhnya tanpa terkecuali. Dunia ambo. Karena apa ambo kepingin 2023 terbentuklah nagari Kototuo Sar'i. Laki-laki wajib sembahyang subuh di surau atau di masjid. Padusi keluar rumah wajib pakai hijab. Balik ke surau. Surau dari musaji surau itu segala suatu kegiatan harus dari sinan. Mungkin wali nagari kamu nanti. Jadi surau saja leh kantuanya. Kalau perlu tanda tangan baru ke kantua kalau anda. Jadi surau musaji 7 jorong harus dikelilingi. Dan wali nagari Kototuo harus pandai, harus bisa jadi imam musaji. Selama kamu tidak tahu apakah pernah wali nagari jadi imam musaji, kamu tidak tahu dong. Harus wajib. Kalau tidak usah pilih. Kamu itu. Berani mencalonkan diri ternyata tidak pandai jadi imam depannya alasannya. Tidak usah imam musaji tidak pandai. Ikut lo kan jadi pemimpin nagari. Beri maaf menurut kadang-kadangnya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minal han wal afain dan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka wa rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah ya Rahmanir Rahim.